Tuhan, amin. Amin. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Walau badai menghadang, bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia Tuhan. Namun Kau kan setia, menyerahku sepanjang hidupku, dengan darahmu tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darahmu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, amin. Tuhan telah menebus hidup kita, menebus dosa kita dengan darahnya. Mari sama-sama sorakan haleluya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Tuhan Kau menebus dosa kami. Sekali lagi katakan. Di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Siap lebih lagi untuk-Mu Tuhan Yesus. Oh, Tuhan.
suaramu oh Tuhan di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindu mengangkat tangan kami, tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus.
To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. Kami rindu untuk menyembahmu Tuhan. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. Oh, oh, oh. Sama-sama nyatakan. To worship you I live, to worship you I live, to worship you I live, we worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship
Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ini penyembahan-Mu Tuhan Yesus, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan, kalau kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau beracara di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua teman-teman GC CK7 dan Youth CK7. Bertemu lagi kita di hari ini. Siapa yang bersemangat untuk dengerin firman boleh lambaikan tangannya. Ya, walaupun kita masing-masing secara online di rumah, beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi aku percaya semangat kita tetap sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk teman-teman semua, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, aku mau ajak kita sama-sama berdoa bersama-sama. Ya, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan setiap kami. Terima kasih kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh ibadah di rumah kami masing-masing secara online. Kami percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun itu. Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami boleh menerima lawatan Tuhan, pengurapan daripada Tuhan atas setiap kami. Ya Tuhan, berkati setiap kami yang di rumah mendengar firman Tuhan. Berikan kami hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan dengan baik ya Tuhan. Nggak ada yang terlewat satu hal pun Tuhan yang kami boleh dengarkan siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, berbicaralah atas setiap kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami ucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, shalom semua teman-teman CK7, GC dan Youth. Hari ini aku dikasih tema ya bulan ini, dan hari ini temanya injustice, ya, ketidakadilan. Nah teman-teman, seberapa banyak mungkin kita sering banget ngalamin yang namanya ketidakadilan di dalam kehidupan kita, entah di antara koko cici kita atau adik kita, atau di dalam rumah, atau di dalam sekolah, ya, atau di dalam pelayanan sekalipun, atau dalam pekerjaan. Kita pasti sering mengalami yang namanya ketidakadilan. Nah, dunia di mana kita hidup hari-hari ini menjadi dunia yang curang, di mana setiap orang hanya mencari keuntungannya sendiri, ya, di mana banyak orang yang hanya mementingkannya diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Masa bodoh dia mau untung atau enggak, masa bodoh dia mau kecewa atau enggak, masa bodoh dia mau sakit hati atau enggak, ya, yang penting aku happy, yang penting aku senang, yang penting aku, gitu ya. Kita hidup di mana banyak orang yang hanya mementingkannya diri sendiri. Nah teman-teman, namun kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari betul bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam keadilan. Ya teman-teman yang setuju katakan amin. Di tengah-tengah ketidakadilan sekalipun, di tengah-tengah kecurangan sekalipun, kita punya Allah yang adil, ya. Tetap ada keadilan yang sempurna, karena di Alkitab berkata, hakku terjamin dalam Allahku. Amin teman-teman, ya. Nah, kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang adil, karena Allah kita, Yesus Kristus, itulah keadilan. Dialah God of Justice. Ya, selama kita hidup benar, maka aku pastikan hidup kita pasti dibela oleh Tuhan. Ya, bagaimana orang merencanakan yang jahat kepada Daniel, tapi karena Daniel hidup benar di hadapan Tuhan, maka Daniel dibela oleh Tuhan. Ya, apapun yang orang lain rencanakan yang jahat kepada Daniel, tapi karena Daniel hidup benar di hadapan Tuhan, Daniel dibela oleh Tuhan. Orang boleh merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf, tapi karena Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan, Yusuf dibela oleh Tuhan. Nah teman-teman, dan orang boleh bicarakan apapun tentang Ayub, tetapi karena Ayub hidup benar di hadapan Tuhan, Ayub dibela oleh Tuhan. Ya, karena kita punya Allah yang adil, yaitu God of Justice. Ya, kita punya Allah yang mampu merubah kecurangan menjadi keadilan. Alkitab berkata manusia boleh meraka-rakakan yang jahat, Allah mampu meraka-rakakan yang baik. Ya, kita punya Allah yang adil, kita punya Allah yang luar biasa. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela dalam kehidupan kita.
dalam kehidupan kita. Meskipun banyak orang mereka-rekakan hal yang jahat kepada kita, tapi kita punya Allah yang adil. Ya, kita punya Allah yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Nah, teman-teman, hari ini kita mau menyikapi ketidakadilan dengan kasih, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak dengan seperti apa yang dunia ajarkan kepada kita. Ya, banyak saat-saat ini bagaimana kita membuka telinga kita, pendengaran kita. Lebih banyak kita mendengar apa kata dunia atau apa kata Tuhan sehari-hari ini. Ya, ketika kita mendengar apa kata dunia bicarakan apa tentang ketidakadilan. Dunia bicarakan kalau kamu diperlakukan tidak adil, kamu harus balas dendam. Kamu harus lakukan hal yang sama kepada orang tersebut. Tapi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya, kalau kita lebih dengar kepada firman Tuhan, kalau kita lebih dengar apa kata Tuhan, kalau kita lebih dengar tentang apa yang dibicarakan di dalam Alkitab, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, simple, ya, tapi gampang dilakukan enggak, belum tentu. Ya, apa yang Tuhan mau ketika kita mengalami ketidakadilan? Mengasihi. Ya, karena ketika kita mengasihi, Tuhan yang bekerja. Nah, teman-teman, ada beberapa ayat yang akan kita baca sama-sama, lumayan panjang, tapi ini bisa jadi renungan kita hari ini. Ya, teman-teman, kita boleh buka Alkitabnya mungkin di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Aku tungguin kita mau buka sama-sama dan kita baca sama-sama. Ya, aku tunggu kalian bisa buka ayat Alkitabnya. Mungkin kalian di rumah punya kitab buku atau Alkitab, ya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ayat 9 aku baca, mari teman-teman kita baca sama-sama dengan keras. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Dalam ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir, hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dan semua orang. Dengan semua orang. Semua saudara-saudaraku yang kekasihi, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut, kata Tuhan. Ya, teman-teman, ayat Roma 12 ayat 9 sampai 21. Pembalasan firman Tuhan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, teman-teman, dalam Roma ini ada hal-hal banyak yang kita bisa renungkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita di sehari-hari. Ya, kita bisa jadi bahan renungan kita. Teman-teman nanti bisa baca lagi dan renungkan jadi satu poin dalam apa yang kita dapat dari ayat-ayat tersebut. Nah, untuk hari ini, teman-teman, aku ada siapin 3 poin, 3 respon kita menghadapi ketidakadilan. Ya, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi ketidakadilan? Yang pertama, yang aku alamin atau yang aku mau siapkan hari ini, yang kita bisa aku bisa bagikan, yang pertama adalah tenang dan bertanggung jawab. Ya, kita mau belajar dari Ayub. Teman-teman mungkin bisa buka lagi atau kalian bisa punya catatan. Ya, Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah, berbuat yang
kurang patut. Nah teman-teman, dunia ajarkan kita untuk balas dendam yang kita alami berkali-kali lipat perbuatan jahat yang kita alami, ya, balas dendam. Makanya teman-teman, tadi aku udah sampaikan, pendengaran kita selama ini apakah kita membuka telinga kita untuk kita mendengarkan dengan hal-hal dunia yang ajarkan kepada kita, atau kita mendengar pendengaran kita buka untuk apa yang Tuhan ajarkan kepada hidup kita. Nah teman-teman, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ketika kita lebih mendengarkan apa kata dunia, maka kita akan meresponnya dengan hal apa yang dunia lakukan. Ya, kalau apa yang dunia lakukan ketika mengalami ketidakadilan, udah pasti kita akan balas dendam. Ketika kita dicurangi, kita balas mencurangi. Ketika kita ditipu, kita akan balas dengan menipu. Ya, ketika kita dijahati, maka kita akan membalas dengan kejahatan pula, bahkan yang lebih parah lagi. Ya, nah teman-teman, apa yang Ayub lakukan ketika Ayub mengalami pencobaan? Ya, kalau di Ayub 1, kalian boleh baca dari Ayub 1 ayat 1. Ya, Ayub, Tuhan membanggakan Ayub. Ya, tapi apa yang dilakukan iblis itu seizin dengan Tuhan. Jadi ketika Ayub hidupnya benar di hadapan Tuhan, ya, ketika Ayub diizinkan untuk pencobaan, Ayub kehilangan segalanya. Namun Ayub tidak menuduh Allah, Ayub tidak berbuat dosa, Ayub tidak komplain sama Tuhan. Ayub bisa aja bilang, Tuhan, aku udah hidup benar di hadapan Tuhan, segala sesuatunya aku turut perintah dalam Tuhan. Tapi kenapa harus terjadi seperti ini? Ayub tidak komplain, tapi Ayub tetap tenang dan dia bertanggung jawab apa yang menimpa di hari itu. Nah teman-teman, bagaimana saat respon kita ketika kita mengalami ketidakadilan? Apakah kita balas dendam, atau apakah kita diam di hadirat Tuhan dan kita minta hikmat sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan, dan kita tetap bertanggung jawab dan kita lakukan dengan selesai walaupun itu sulit, ya teman-teman. Nah yang kedua, mengucap syukur. Teman-teman, apa respon kita ketika kita mengalami ketidakadilan? Yang kedua adalah mengucap syukur, karena ada berkat Tuhan atas kita. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika kita mengalami ketidakadilan, kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih kalau hari ini aku boleh mengalami ketidakadilan, karena aku percaya ada berkat Tuhan yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan aku. Ya teman-teman, di Matius 5 ayat 10 berkata begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah, Tuhan ajarkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan atau dengan kasih. Jadi orang boleh lakukan kejahatan terhadap kita, orang boleh bicarakan apa yang jahat, apa yang buruk, apa yang jelek tentang kita, tapi Tuhan boleh merekarkan hal yang baik. Tuhan boleh menjadikan yang tidak baik itu menjadi berkat atas hidup kita. Jadi jikalau kita hidup dalam ketidakadilan, kita mengucap syukur, artinya kita akan ada berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita, asal respon kita benar di hadapan Tuhan. Ya teman-teman, jadi ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami dicurangi, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, artinya Tuhan sedang menyiapkan berkat atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, yang ketiga ini adalah hal yang mudah diucapkan tapi paling sulit dilakukan, yang mengampuni. Simple sih, mengampuni, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ya, kita mau baca di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Nah, teman-teman boleh siapkan, kita membaca sama-sama ayat 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, teman-teman, Tuhan berikan perintah untuk kita saling mengasihi, walaupun kondisinya sulit, walaupun kondisinya tidak memungkinkan untuk kita mengasihi. Ya, orang kita dianiaya, kita diperlakukan tidak adil, kita dicurangi, tapi Tuhan berkata apa? Kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi. Ya, teman-teman, ada 4 cara mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan
sehari-hari kita yang pertama adalah bersabar dalam kesesakan dan tekun berdoa sama Tuhan. Ya, kita bersabar sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Apa doanya? Apakah kita akan berdoa, Tuhan semoga cepat-cepat dia kena COVID, semoga cepat-cepat dia nggak sembuh dari COVID? Enggak ya teman-teman. Tapi kita berdoa, Tuhan terima kasih buat sahabat aku, kalau dia boleh berkata-kata yang tidak aku alami, yang tidak aku lakukan ya Tuhan, tapi aku mau mengasihi, aku mau memberkati sahabat aku ya Tuhan. Yang kedua, memberkati, jangan mengutuk. Ya, itu yang kita harus lakukan. Banyak orang ketika mengalami ketidakadilan atau diperlakukan tidak adil, kita mengutuk, ya. Tapi Tuhan ajarkan kita memberkati, ya. Ketika kita memberkati orang, maka percayalah Tuhan akan memberkati kita. Yang ketiga, jangan membalas dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Jadi ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami kejahatan dalam kehidupan kita, tapi kita lakukan yang baik sama orang tersebut, bahkan sama semua orang, kita bisa lakukan kebaikan. Kita berikan kasih, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita berikan kepada mereka. Ya, yang keempat, saling mengasihi dan saling mendahului untuk memberi hormat. Ya, ketika kita bertemu dengan orang tersebut, mungkin di tempat umum, seringkali kita gue nggak mau negor, biar aja dia negor dulu lah teman-teman. Tapi Tuhan ajarkan kita memberi hormat terlebih dahulu, walaupun kita disakiti, walaupun kita dianiaya, ya. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk kita mengasihi, ya teman-teman. Nah, itu aja, ada 3 hal yang kita boleh belajar hari ini. Yang pertama adalah respon kita, 3 respon kita menghadapi ketidakadilan. Yang pertama adalah tenang dan tetap bertanggung jawab. Meskipun kita tidak melakukan kesalahan tersebut, meskipun kita difitnah, meskipun kita tidak melakukan hal itu, tapi kita tetap tenang di hadapan Tuhan, dan kita tetap bertanggung jawab. Meskipun kita tidak melakukannya, kita tetap harus bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah mengucap syukur karena ada berkat Tuhan atas kita. Tuhan sedang menyiapkan berkat yang terbaik atas kita, ya. Mengucap syukur tetap di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah mengampuni, ya teman-teman. Walaupun kadang sangat sulit, ya, wah gue nggak lakuin itu, bukan gue yang salah tapi dia yang salah, gue hanya dituduh dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang mengampuni, kita harus tetap saling mengasihi. Nah teman-teman, 3 respon yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketidakadilan. Gampang nggak? Nggak gampang, ya. Tapi aku percaya di dalam Tuhan kita pasti bisa melakukannya, ya. Orang boleh merencanakan hal yang jahat atas Daniel, tapi karena Daniel hidup benar di hadapan Tuhan, Daniel dibela oleh Tuhan. Ya, orang boleh mereka-rekakan hal, boleh membicarakan hal yang buruk kepada Yusuf, tapi karena Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan, maka Yusuf dibela oleh Tuhan. Ya, aku percaya hari-hari ini teman-teman, mungkin di luar sana orang boleh berkata apa yang buruk tentang kita, orang boleh berkata hal yang tidak baik tentang kita, tapi kalau kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan bela hidup kita di hadapan semua orang. Ya teman-teman, hari ini sekian singkat yang aku bisa berikan buat teman-teman hari ini yang mungkin mengalami ketidakadilan, ya. Beberapa tahun ini aku bekerja di satu perusahaan, aku juga mengalami hal yang tidak adil, ya, dari satu perusahaan lagi, gitu. Nah, jadi kalau boleh sharing, kami juga mengalami ketidakadilan di salah satu perusahaan yang aku bekerja, ya. Jadi satu perusahaan yang tidak bisa aku sebutkan namanya melakukan hal yang tidak adil, ya. Bahkan bertahun-tahun boleh berlalu, tapi karena kita hidup benar, kita tetap tunduk dan taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan izinkan, perusahaan ini tetap boleh berjalan dengan baik. Nah teman-teman, apa yang Tuhan lakukan dalam perusahaan ini dari yang aku udah ikutin dari 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2022 ini, Tuhan tetap berkati, bahkan terus meningkat. Walaupun kita diperlakukan tidak adil dengan yang lainnya, tapi Tuhan tetap bela kita di hadapan semua, di hadapan Tuhan maupun di hadapan yang lainnya, ya teman-teman. Meskipun sulit, tapi ketika kita berdoa, kita minta Tuhan kuatkan,
Tuhan pasti kuatkan dan Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti bela dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa aku sharing hari ini. Yuk aku mau ajak semua kita sama-sama berdoa buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini mengalami ketidakadilan, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam sekolah kamu, mungkin di dalam tempat kamu bekerja, di kuliah, atau dalam pelayanan sekalipun. Dimanapun kalian berada, kalau ketika kalian mengalami ketidakadilan, yuk lakukan 3 hal ini. Bagaimana respon kita, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang penting, teman-teman. Ya, ketika kita dilakukan tidak adil, respon kita seperti apa? Ya, teman-teman. Nah, yuk, mari aku mau ajak semua kita tutup mata. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, aku mau berdoa untuk sahabat-sahabat aku hari-hari ini ya Tuhan. Mungkin dimanapun mereka berada ya Tuhan. Aku percaya ketika Tuhan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Hari ini dimanapun kau berada, ketika engkau mengalami ketidakadilan, kamu boleh berkata, Tuhan, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa mengampuninya, aku tidak bersalah ya Tuhan. Kenapa aku yang harus disalahkan? Namun ketika kalian boleh berkata seperti itu, Tuhan, aku berdoa, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang mampukan untuk setiap kami, Tuhan boleh mampu untuk mengampuni untuk setiap kami ya Tuhan, untuk mampu meresponnya dengan baik. Kami tidak membalas kejahatan, kami tidak membalas ketidakadilan kepada orang tersebut ya Tuhan, tapi kami membalasnya dengan kasih ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami, Tuhan mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan berserta dengan kami bisa lewatin ya, kami boleh mengasihinya ya Tuhan, kami boleh mengampuninya ya Tuhan. Meskipun berat ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang mampu untuk kami boleh melakukannya. Bersama-sama dengan Tuhan, kami pasti bisa ya Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap sahabat-sahabat aku ya Tuhan, untuk kami boleh meresponi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.